Nasian dewata mata, Tuhan sian anakna Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tai. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan di hari Sabtu tanggal 30 April 2022. Yaitu yang tertulis dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, yaitu 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Alai napadomu dirina dohot Tuhani, gabi sadatot didui dohot ibana. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hubungan atau relasi yang bagaimanakah yang kita inginkan dengan Tuhan? Tentu setiap orang merindukan hubungan yang dekat, yang intim, yang melekat dengan Tuhan. Tetapi ketika hubungan yang dekat, itu bukan berarti tanpa harga yang harus dibayar. Sebuah hubungan yang dekat, sebuah relasi yang dekat di dalam kehidupan kita, maka ada kerinduan untuk boleh bertemu, untuk senantiasa boleh bersama, untuk senantiasa boleh dekat. Itulah relasi yang benar-benar merindukan, relasi yang dekat, yang benar-benar memiliki semangat yang kuat untuk melekat atau mengikatkan diri, seperti yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi sebaliknya, ketika relasi itu hanya merupakan relasi yang biasa-biasa saja, maka semangatnya tentu saja semangat yang biasa-biasa pula. Tidak ada perjuangan kesungguhan di dalamnya ketika hanya biasa-biasa saja. Tetapi ketika ingin mengikatkan diri seperti kata Paulus kepada jemaat di Korintus ini, berarti ada kesungguhan, relasi yang dekat, yang intim, yang tidak terpisahkan dan tidak akan pernah mengkhianati terhadap kedekatan tersebut, terhadap hubungan tersebut. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana sikap kita seharusnya dalam bertuhan. Paulus mengingatkan mereka untuk menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh buruk yang senantiasa berupaya mengajak dan mengarahkan para pengikut Kristus pada waktu itu, yaitu terhadap penyembahan berhala, kemudian terhadap penyimpangan hubungan, yaitu percabulan, perilaku yang dibenci oleh Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, di mana siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Dia. Ketika sudah menjadi satu roh dengan Dia, maka kita menunjukkan ketaatan kita, ketundukan kita kepada Dia di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan sesuatu yang berbeda ketika kita terjauh dari Dia, ketika kita tidak dekat dengan Dia, ketika kita melakukan dosa yang memisahkan kita dengan Dia. Itulah yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga ketika kita mengikatkan diri, maka kita diajak untuk boleh menjadi orang Kristen yang total, yang sungguh-sungguh, yang betul-betul memberikan hati dan pikiran kita
untuk mengikuti Dia, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah melekat, ketika kita sudah mengikatkan diri dengan Dia, maka kita akan berpikir ulang untuk mengkhianati Dia. Apakah dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita tidak akan melakukan hal itu. Dan ketika itu terjadi, berarti kita belum mengikatkan diri, masih menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, belum menjadi orang Kristen yang totalitas hidupnya menyatakan ketundukan dan ketaatannya kepada Dia, masih menjadi orang Kristen yang tanggung-tanggung kalau tidak mengikatkan diri kepada Dia di dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang demikian adalah orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan, yang mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari tengah-tengah dunia ini, oleh pengaruh-pengaruh kenikmatan sementara dari tengah-tengah dunia ini, yang mudah diarahkan, yang mudah diajak untuk mengikuti dunia ini dan mengabaikan hubungannya, relasinya dengan Kristus. Tetapi orang yang mengikatkan diri di dalam hidupnya kepada Kristus, maka dia akan menjadi orang Kristen yang total, yang bersiap sedia berkonfrontasi dengan dunia ini, yang siap sedia menyatakan penolakannya secara tegas dan lugas kepada pengaruh-pengaruh dunia ini, seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini. Apakah pengaruh penyembahan daripada berhala, atau mungkin pengaruh daripada kenikmatan kedagingan sementara, seperti percabulan atau yang lainnya yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini. Maka kita ketika sudah mengikatkan diri, maka kita harus memiliki sikap yang tegas dan sikap yang jelas, yaitu ketundukan dan ketaatan kita kepada Dia. Jangan berikan ruang, kesempatan walau sedikit pun untuk berkompromi dengan dunia ini yang bisa memisahkan kita dengan Dia. Tapi teruslah mengikatkan diri kepada Dia, Tuhan kita, di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.